Shalom, kembali dalam renungan Light of Revival. Mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Filemon 1. Beginilah bunyi firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku. Karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Perubahan hidup. Kekasih Tuhan, surat ini merupakan surat pribadi yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Filemon, yang membahas secara khusus masalah hubungan antara Tuan dan hamba, antara Filemon dan Onesimus. Rasul Paulus membuka surat ini dengan doa ucapan syukur. Dan dalam doanya ada dua ungkapan syukur yang Rasul Paulus katakan, yang Paulus nyatakan tentang Filemon. Yang pertama, Rasul Paulus bersyukur adanya sinergi yang nyata antara kasih Filemon kepada sesama dengan imannya kepada Kristus. Ayat 4 dan ayat yang kelima menyatakan hal itu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Rasul Paulus mendapati bahwa iman Filemon kepada Kristus telah melahirkan kasih yang besar dalam diri Filemon kepada orang-orang kudus. Dengan kata lain, pohon iman Filemon telah menghasilkan buah yang baik. Beriman kepada Kristus berarti adanya perubahan hidup yang berbeda antara sebelum mengenal Yesus, sebelum mengenal Kristus, dan sekarang setelah mengenal Kristus. Seperti sebuah lagu rohani, perubahan ajaib terjadi padaku sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hati Filemon, terlihat ada perubahan hidup. Perubahan hidup Filemon terlihat dari penerimaannya kembali akan Onesimus, mantan hamba yang telah mencuri harta benda dan melarikan diri. Perubahan hidup Onesimus terlihat dari seorang pencuri menjadi pengikut Kristus. Dan berdasarkan catatan Ignatius, Onesimus ini di kemudian hari menjadi gembala jemaat di Efesus. Lalu bagaimana dengan kita? Perubahan ajaib apa yang sudah terlihat dalam perjalanan iman kita sebagai seorang pengikut Kristus? Yang kedua, Paulus bersyukur karena adanya hasil positif dari iman Filemon kepada orang percaya lainnya. Ayat 6 dan ayat 7 mengatakannya, dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Kekasih Tuhan, iman Filemon kepada Kristus bukan saja membawa perubahan dalam dirinya, tetapi juga memberikan dampak atau hasil positif terhadap orang percaya lainnya. Dampak positif yang dihasilkan oleh Filemon adalah bahwa dia aktif membagi imannya, mengerjakan pengetahuan yang baik di antara orang percaya. Filemon membagikan imannya kepada orang-orang di sekitar. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita aktif membagi iman kita kepada orang lain? Lalu Filemon juga membawa penghiburan dan kekuatan bagi orang percaya. Dalam kehidupannya, Filemon menunjukkan perubahan hidup yang luar biasa, membagi imannya kepada orang lain dan menjadi penghiburan bagi orang kudus, juga menjadi penghiburan bagi Rasul Paulus. Bagaimana dengan kita? Apakah kehidupan kita menjadi penghiburan bagi orang-orang yang mengenal kita? Adakah orang-orang di sekitar kita bersyukur kepada Tuhan setiap kali mengingat kita? Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hari ini kami diingatkan dari teladan seorang Filemon yang diubahkan oleh Tuhan. Dan karena itu Tuhan, kami memohon agar kiranya Engkau berkenan terus mengubahkan kami, sehingga melalui kehidupan kami nama Kristus dimuliakan. Melalui kehidupan kami ada banyak orang yang boleh juga menjadi percaya kepada Engkau. Kiranya Engkau berkenan memberkati kami dan orang-orang yang kami kasihi di sepanjang hari ini.
Di dalam namamu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Selamat menjalani hari dalam berkat Tuhan dan mari jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang dalam kehidupan kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.